Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, jamaah Majelis Duha Masjid Ar-Rohama Malang yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita berada di bulan Jumadil Ula, tanggal 11 ya, Jumadil Ula 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 2 November 2025, hari Ahad pekan pertama. Insyaallah kita akan membahas dan mempelajari tafsir Al-Quran Al-Karim, yang mana di pertemuan yang terakhir Bapak Ibu sekalian kita sampai di surah An-Naba ayat yang ke-30. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan di ayat 31 di surah yang sama, yaitu surah yang pertama dari juz Amma. Baik, coba kita buka ya, surah An-Naba ayat ke-31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lil muttaqina mafaza. Ya, ayat ini sama sekalian adalah lanjutan dari ayat-ayat yang sebelumnya. Diberikan judul di sini, balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Balasan bagi orang-orang yang bertakwa, yang maksudnya di akhirat kelak. Ya, kita semua sama sekalian di dunia ini insya Allah berupaya untuk meneguhkan iman dan takwa kita sampai akhir hayat kita nanti. Nah, keimanan dan ketakwaan Bapak Ibu sekalian itu semua ternyata ada balasannya di akhirat yang Allah sediakan, ya, berupa ridhonya, pahala di sisinya. Kemudian Allah sediakan kenikmatan yang abadi sifatnya, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong dari mereka yang beriman, bertakwa, diwafatkan dalam keadaan beriman, dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan menjadi ahlul iman, beruntung mendapat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Innalil muttaqina mafazah, ya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan kemenangan, akan mendapatkan keberuntungan. Ya, dijelaskan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, yaqulu ta'ala mukhbiran 'anis su'ada'i wa ma a'adda lahum ta'ala minal karamati wan na'imil muqimi. Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan keadaan orang-orang yang berbahagia dan apa yang Allah sediakan bagi mereka berupa karomah, ya, berupa kemuliaan, kenikmatan yang abadi, di mana Allah jelaskan bahwasanya orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan keberuntungan. Apa yang dimaksud sama sekalian? Ada yang menafsirkan mutanazzaha, ya, yaitu tempat-tempat, ya, yang diinginkan, yang disenangi,
Ya, ada pula yang menafsirkan fazu, ya mereka beruntung, mereka selamat dari siksa api neraka. Nah, inilah keberuntungan yang hakiki sama sekalian, yaitu kita bisa selamat ya dari api neraka, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Sebab surga itu sifatnya adalah abadi sifatnya. Ya, di sini saya bawakan salah satu kitab ya, yang dimana dijelaskan ya tentang surga sama sekalian, bahwasanya surga itu adalah negerinya orang-orang yang beriman dan beramal soleh yang Allah sediakan. Ya, dijelaskan al-jannatu hiya darussalam allati a'addaha Allah lil mu'minina wal mu'minat fil akhirah. Negeri keselamatan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman, laki maupun perempuan di akhirat. Nah, surga jemaah sekalian, kalau kita lihat ya di dalam Al-Quran ada beberapa lafaz penyebutan ya tentang surga. Di antaranya yang pertama terkadang dia disebut dengan al-jannah ya, atau surga. Ya, terkadang disebut dengan Jannatul Firdaus, ya surga-surga Firdaus. Terkadang disebut dengan Jannatu Adn, ya surga-surga Adn. Terkadang disebut dengan Jannatul Khuldi, ya surga kekekalan. Ya, terkadang disebut dengan Jannatul Naim, ya surga-surga kenikmatan. Terkadang disebut juga dengan Jannatul Ma'wa, surga-surga ma'wa. Dan yang terakhir adalah Darussalam. Ya, Allah berfirman, lahum Darussalam inda rabbihim, ya bagi mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa, yaitu negeri keselamatan di sisi Tuhan mereka. Baik, kita lihat ayat setelahnya, hadaiqa wa a'naba. Ya, di surga itu jemaah sekalian ada hadaik, ya hadaik itu jamak dari hadiqah, ya maksudnya taman-taman, kebun-kebun, ya wa a'nab, dan juga ada buah anggur, ya a'nab ya jamak dari inab, buah anggur. Apakah buah anggur saja? Ya tentu insya Allah banyak buah-buah yang lain, salah satunya buah apa? Anggur. Ya, buah anggur ini kan salah satu buah yang spesial ya di dunia jemaah sekalian, buah yang sangat enak, sangat lezat. Nah, di antara buah surga itu adalah buah anggur. Dijelaskan dalam tafsir bahwasanya hadaik itu adalah wal hadaiku al basatin. Ya, maksudnya hadaik itu adalah taman-taman atau kebun-kebun. Di antaranya kebun-kebun kurma. Ya, kebun-kebun kurma dan lainnya. Ya, tentu ini sangat menambah kebahagiaan. Ya, jangankan di surga, di dunia saja kalau kita melihat taman, melihat kebun, ya, melihat sawah, melihat sesuatu yang hijau, itu hati kita senang atau tidak sekalian? Ya, senang, lapang, ya, ditambah lagi ada mata air, ada aliran sungai yang jernih, ya, senang, bahagia. Nah, di surga jemaah sekalian Allah sediakan ya taman-taman atau kebun-kebun yang sangat indah, yang tentunya jauh melebihi indahnya taman-taman di dunia. Kemudian jemaah sekalian disebutkan bahwasanya di sana juga ada a'naba, ya buah-buah. Nah, ini juga menambah kenikmatan ya kita di dunia. Ya, di antara kenikmatan yang alhamdulillah Allah berikan, kita mendapatkan rezeki. Ya, kita alhamdulillah dimudahkan makan, dimudahkan minum, termasuk juga selain ya bahan makanan pokok, ada juga buah-buahan. Ya, dengan segala jenisnya ya termasuk di dunia. Nah, di surga ternyata buah termasuk apa yang Allah sediakan bagi penghuninya. Yang mana tentu jauh ya lebih lezat, lebih enak ya di surga daripada buah yang ada di dunia. Jadi namanya sama, buah anggur, tetapi tentu kualitasnya, lezatnya lebih daripada yang di dunia. Ini supaya apa jemaah sekalian? Supaya kita tertarik ya, supaya kita berharap, supaya kita berjuang ya di dunia ini untuk bisa meraih surga yang Allah sediakan. Maka Allah gambarkan ya di
dalam Al-Quran sekian banyak ayat tentang apa? Tentang surga. Nah, ya. Jadi ada hadaik, ya, ada taman-taman, kemudian ada buah-buah, ya, diantaranya buah anggur. Kemudian apalagi jemaah sekalian di antara kenikmatan surga yang Allah jelaskan, yaitu wa kawa'iba atroba. Ya, di sini terjemahannya, dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Ya, dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Ya, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, maksudnya di surga itu Allah sediakan hur. Ya, hur itu bidadari-bidadari. Ya, ini menambah kenikmatan, kebahagiaan, ya, sama sekalian. Jadi tidak hanya pemandangannya yang indah, makanan minumannya yang lezat, Allah juga sediakan apa? Bidadari-bidadari yang begitu menakjubkan. Ya, kalau kita lihat ya, Nabi Adam dulu di surga itu kan dengan segala fasilitas, segala kenikmatan yang ada, ya, ternyata masih ada yang kurang. Apa sama sekalian? Pendampingnya, pendamping sampai Allah ciptakan ibu Hawa, kan gitu ya. Jadi di surga ini Allah sediakan semuanya, ya, tidak hanya pandangannya yang luar biasa, kenikmatan makanan minumannya yang lezat, tapi Allah juga sediakan apa? Hurul 'ain, bidadari-bidadari yang belum pernah tersentuh oleh jin, belum pernah tersentuh oleh manusia, yang sangat, ya, luar biasa, sangat menakjubkan sekali. Ini menambah kenikmatan. Yang mana sifat bidadari tersebut disebutkan wa kawa'iba atroba. Ya, jadi sifatnya menurut, ya, Ibnu Abbas, Mujahid dan yang lainnya, yaitu nawahid. Ya, ya'nuna anna thudiyahunna nawahid lam yatadallaina. Ya, li'annahunna abkarun urubun atrab ay fi sinnin wahid. Ya, jadi bidadari-bidadari tersebut jemaah sekalian dalam keadaan gadis-gadis sebaya usianya. Ya, sebaya usianya, ya, gadis. Bagaimana penghuninya? Penghuni surga apakah sebaya usianya atau tidak? Kalau bidadarinya usianya muda, sebaya, ya, menarik. Bagaimana penghuninya? Penghuninya juga muda. Ya. Jadi nanti kalau umpama insya Allah kita diberikan umur panjang di dunia, insya Allah ta'ala sama sekalian, nanti insya Allah kalau kita dimudahkan masuk surga, itu usia kita dikembalikan muda, dimudahkan kembali. Ya, jadi dalam hadis disebutkan, ya, bahwasanya penghuni surga itu muda usianya. Ya, insya Allah usianya antara 30 sampai 33 tahun. Ya, benar seperti ini. Ya, umpama ada orang wafatnya usia 75 misalnya. Kalau dia masuk surga, maka usianya kembali muda. Dimudahkan kembali. Ya, apa caranya Allah yang Maha tahu. Ya, sebab apa? Sebab masa muda itu kan masa apa? Masa kekuatan, ya. Masa di mana dia dalam keadaan bersemangat dan seterusnya. Nah, ketika dia masuk surga, segala fasilitas tersebut dinikmati dan usianya pun dimudahkan. Ya, jadi usianya muda, kemudian tidak ada lagi yang namanya kesedihan, tidak ada lagi yang namanya apa permusuhan, ya, tidak ada lagi yang namanya apapun, ya, yang membuat kurangnya kenikmatan sama sekalian, tidak ada di surga. Semua serba kebaikan dan kenikmatan yang Allah anugerahkan. Baik. Kemudian jemaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di ayat setelahnya Allah berfirman, wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas penuh yang berisi minuman. Ya, wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas penuh yang berisi minuman. Ini juga kenikmatan, ya. Jadi ada buah, ada makanan, ada juga apa? Minuman, ya, minuman-minuman untuk ahli surga, ya. Salah satunya bisa kita lihat, ya, di surah Al-Mutaffifin jemaah sekalian. Allah berfirman di ayat yang ke-25, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yusqawna min rahiqim makhtum. Ya, mereka itu diberikan minum dari khamr yang murni, yang dilak tempatnya. Ya, di dunia kita dilarang, ya, meminum khamr, ya,
Tapi di surga di antara jenis minumannya adalah khamr, tapi yang murni, yang tidak memabukkan. Khamr yang murni, yang tidak memabukkan. Ya, khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Yang laknya adalah kasturi, dan yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Yang maksudnya berlomba-lombalah dalam mencari kenikmatan surga. Ya, jangan sampai hanya dunia saja. Ya, sebab dunia yang dikejar, yang kita berusaha mendapatkannya itu baik, ya. Tetapi jangan sampai hanya dunia. Usahakan apa? Orientasi kita lebih panjang, yaitu akhirat nomor 1, nomor 2-nya dunia. Dunia tidak ditinggalkan, tetapi jangan sampai melalaikan akhirat. Wa mizajuhu min tasnim, ya, dan campuran khamr yang murni itu adalah tasnim. Tasnim itu apa? Ainai yashrabu bihal muqarrabun, mata air yang diminum daripadanya, yang meminum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita termasuk dan tergolong mereka yang mendapatkan kemudahan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kenikmatan di surga, terhindar dari siksa di neraka. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi waka sadihako. Ya, untuk apa kok disediakan gelas, ada minumannya? Ya, supaya tidak haus. Supaya tidak haus. Ya kan, ya perlu makan, perlu minum sama sekalian. Tapi bedanya kalau di dunia itu kita perlu mohon maaf, kita perlu buang hajat sama. Kalau di akhirat tidak. Di surga tidak, ya. Nanti rupanya apa? Jadi keringat sama sekalian. Ya, jadi keringat yang wangi, dan tidak ada yang namanya seperti di dunia atau ke kamar mandi. Nah, baik. La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba, ya. Jadi di dalam surga itu mereka ahli surga tidak mendengarkan perkataan yang sifatnya lagu, sia-sia. Nah, ini beda dengan dunia, ya. Dunia ada perkataan yang baik, ada juga yang manfaat, ada juga yang sia-sia. Di surga tidak ada yang sia-sia. Wala kidzaba, tidak pula perkataan yang dusta. Di dunia banyak kebohongan, kedustaan, kepalsuan. Di surga tidak ada. Ya, kata Imam Ibnu Katsir, ya, tentang ayat yang mulia ini, kata beliau, yaitu bahwasannya di halaman setelahnya, itu sama sekalian, laisa fiha kalamun laghin, ya, tidak ada di surga itu perkataan yang sia-sia, ya, yang tidak ada manfaatnya, ya. Kemudian tidak ada perkataan yang sifatnya dosa maupun kebohongan, ya. Jadi diilhamkan, ya, kepada ahli surga itu untuk selalu bertasbih, selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, ucapan-ucapan yang baik, ya, dan segala yang diucapkan tidak ada yang sifatnya sia-sia. Nah, inilah sama sekalian balasannya bagi ahli surga, jazaa'an min rabbika ata'an hisaba, sebagai balasan dari Tuhanmu dan pemberian yang banyak. Ya, jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Ya, hadzal ladzi dzakarnahu, ya, jadi apa yang kami jelaskan itu adalah balasan yang Allah berikan dengan karunia-Nya, dengan ihsan-Nya, dengan rahmat-Nya kepada ahli surga. Dengan sebab apa? Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan. Ya, coba kalau kita lihat, ya, di dalam kitab Mukhtasar Al-Fiqhul Islami, jamaah sekalian, dijelaskan balasan surga itu kenapa diberikan, jamaah sekalian, yaitu sebagai balasan amal, iman dan amal seorang hamba. Ya, coba lihat, ya, An-Nisa 13, ya, Allah berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, Bapak Ibu sekalian, taat di dunianya itu tidak sia-sia, ada balasannya, ada balasan yang Allah berikan kelak di akhirat. Yudkhilhu jannah, Allah akan memasukkannya ke surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini juga menambah kenikmatan adanya aliran sungai di surga, yang mana ini termasuk, ya,
menjadikan ya pandangan semakin semakin indah ya, kemudian kita bisa melihat sungai-sungai tersebut, bahkan bisa kita alirkan ke rumah-rumah kita. Ini bedanya dengan di dunia ya. Kalau di dunia cuma sekalian tidak mudah hal itu, tapi kalau di surga kemanapun ya aliran mata air atau sungai itu kita inginkan yang mengalir ya ke rumah ahli surga tersebut, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pohonnya itu kalau ada buahnya, ahli surga kepingin memetik buahnya, itu pohonnya yang merunduk. Nah, kalau di dunia kan tidak seperti itu ya. Kita yang harus pakai pakai sesuatu untuk mengambil mangganya atau mengambil buah. Tapi di surga pohonnya yang menunduk. Demikian pula aliran sungainya bisa dialirkan sesuai keinginan ahli surga tersebut. Di ayat yang lain Allah berfirman, innalladzina amanu wa amilus sholihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal solih, maka bagi mereka surga-surga Firdaus. Ya, berarti di sini yang kita garis bawahi orang-orang yang beriman dan beramal solih, dibalasi oleh Allah dengan surga-surga di akhir. Bagaimana kalau tidak beriman? Ya, tidak layak mendapat surga. Jadi nomor satu harus beriman. Setelah beriman, beramal soleh. Ya, dua ya sama sekalian kunci keberkahan, kebaikan hidup kita dunia akhirat, iman dan amal soleh. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa inna lil muttaqina la husna ma'ab, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu tempat kembali yang baik. Ya, jadi bagi orang-orang yang bertakwa itu ada tempat kembali yang baik, yaitu surga-surga Aden yang terbuka bagi mereka pintu-pintunya. Ya, berarti iman, ya amal soleh, ya ketakwaan. Apa itu ketakwaan? Menjalankan perintah, menjauhi larangan-larangan Allah. Itu semua ada balasannya di akhirat. Ya. Nah, terakhir ya di sini dalam As-Sajdah 18 sampai 19 ya disebutkan, amal ladina amanu, adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka itu surga-surga ma'wa sebagai tempat tinggal mereka, bima kanu ya'malun, ya, dengan sebab apa yang telah mereka kerjakan. Sini kita perhatikan, bima kanu ya'malun, dengan sebab apa yang mereka kerjakan. Berarti dari yang dikerjakan, dari amal soleh itulah yang akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau Bapak Ibu sekalian semakin banyak amalnya, ya kuantitas kualitas amalnya sesuai petunjuk agama, insya Allah akan dibalasi oleh Allah di akhirat kelak dengan sebab amalan yang mereka kerjakan. Baik, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Rabb, ya, lafaz Rabb jamaah sekalian paling tidak mengandung 3 makna. Yang pertama Allah sebagai Al-Khaliq, yang kedua Allah sebagai Al-Mudabbir, yang ketiga Allah sebagai Ar-Razik. Lafaz Rabb mengandung yang pertama Allah Sang Maha Pencipta, Al-Mudabbir Allah Sang Maha Pengatur alam semesta, yang ketiga Allah Sang Maha Pemberi rizki. Kan sering ya dalam Al-Quran lafaz Rabbi atau Rabbana misalnya. Rabb ya itu mengandung 3 makna. Yang Maha Menciptakan, Al-Khaliq, yang Maha Mengatur segala urusan, yang ketiga yang Maha memberikan rizki kepada hamba-hambanya. Rabbis samawati wal ardi, Rabbnya langit-langit dan bumi, ya. Tuhan yang memelihara langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, Ar-Rahman yang Maha Pemurah, la yamlikuna minhu khitaba, mereka tidak dapat berbicara dengannya. Apa maksudnya jemaah sekalian? Ya di sini dikasih judul ya dalam tafsir Imam Ibnu Katsir,
yaitu la yajtari'u ahadun 'ala takallum amama Allah hatta al-malaika illa ba'dal idzn. Ya, jadi ketika di yaumil hisab, ketika di hari berbangkit, tidak ada yang berbicara di hadapan Allah sampai pun para malaikat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yukhbiru ta'ala an 'azamatihi wa jalalihi wa annahu rabbus samawati wal ard wa ma fihima wa ma bainahuma wa annahu rahman alladzi syamalat rahmatuhu kulla syai'. Ya, jadi Allah kabarkan ya tentang kemahaagungannya, kemahamuliaannya, bahwasanya Allah Rabbnya langit-langit dan bumi dan apa yang ada pada keduanya dan apa yang ada di antara keduanya. Ya, berarti alam ini ada yang memiliki, ada yang punyanya sekalian. Alam semesta ini ya. Jadi alam ini bukan tidak bertuan ya, tapi bertuan. Alam ini ada yang punya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang ngatur gitu ya, sekalian. Tidak berjalan dengan sendirinya. Ya, silih bergantinya siang dan malam, ada yang mengatur. Ya, turunnya hujan, ada yang menghendaki. Adanya kehidupan, adanya kematian, Allah yang berkehendak. Semua ya, segala yang ada di alam ini, ada yang maha mengatur, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alam tidak bekerja sendiri, tetapi ada yang mengaturnya, ada yang menghendakinya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus akan demikian ya, sampai kapan Bapak sekalian? Sampai kiamat. Ya, ketika terjadi hari kiamat, maka hancurlah alam ini. Ya kan, ini ya keimanan kita, termasuk rukun iman yang 6 ya, iman kepada hari akhir. Nanti baru akan dihisab ya, seluruh manusia dibangkitkan dari alam kuburnya untuk menerima hisab dari perbuatan yang dilakukan. Ya, mudah-mudahan Allah memudahkan ya kehidupan kita, memudahkan kita saat dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi hamba-hambanya yang mendapat keberuntungan ya dunia hingga akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Makna la yamlikuna minhu khitaba, yaitu la yaqdiru ahadun ala ibtida'i mukhatabatihi illa biidnih ya. Jadi di akhirat kelak, maksudnya itu sebelum masuk surga ya, ketika di di ardul mahsyar, di padang mahsyar jemaah sekalian, maka tidak ada yang bisa berbicara kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini dihubungkan juga ya dengan surah Hud 105, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idznih. Ya, jadi tidak ada jiwa yang berbicara kecuali dengan izinnya. Para malaikat ya datang, begitu pula demikian pula malaikat Jibril, mereka berdiri dengan bersaf-saf ya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Inilah di ayat selanjutnya ya. Pada hari ketika ruh, ya ruh di sini maksudnya malaikat Jibril. Malaikat Jibril alaihissalam disebut juga dengan ruh. Sebab malaikat Jibril itu menyampaikan apa? Wahyu. Wahyu itu kan ibarat roh bagi kita sama sekalian. Kalau kita hidup sebagai manusia dengan jasad kita, badan kita, tapi kita nggak mengenal agama, nggak kenal wahyu, ibaratnya kita mati. Maka wahyu itu ibarat roh bagi manusia. Nah, malaikat Jibril penyampai wahyu disebut dalam Al-Quran dengan sebutan apa? Kadang malaikat Jibril kadang disebut ruh, ya, atau disebut juga dengan Ruhul Quds, ya, itu ruh yang disucikan. Nah, malaikat Jibril itu disebut juga dengan Aminus Sama, ya, kepercayaannya penduduk langit. Aminus Sama, ya. Jadi kalau Allah memberikan wahyu kepada para rasulnya, ngutus malaikat Jibril alaihissalam. Kalau ada khabar sesuatu, Allah sampaikan kepada malaikat Jibril menyampaikan kepada penduduk langit. Ya, jadi pada hari ruh yaitu malaikat Jibril dan para malaikat berdiri bersaf-saf. Ini kapan sahabat sekalian? Di padang mahsyar. La yatakallamun, mereka tidak berbicara, tidak berkata-kata, illa man adzina lahur rahman, kecuali siapa yang telah diberi izin oleh Allah, wa qala shawaba, dan ucapannya adalah kebenaran. Ya.
Kita lihat dalam tafsir ya jemaah sekalian. Kata Imam Ibnu Katsir, maksud dari ar-ruh di sini adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ya, seperti dalam Asy-Syu'ara ya 193 194, nazala bihir ruhul amin, telah turun ya membawa wahyu itu malaikat Jibril, yaitu ruh al-amin, ruh yang terpercaya, ala qalbika, kepada hatimu wahai Nabi, litakuna minal mundirin, agar engkau termasuk mereka yang menyampaikan peringatan. Menurut Imam Muqatil bin Hayyan, roh itu adalah asraful malaikah. Ya, roh di sini malaikat Jibril ya, bukan roh dalam diri kita. Maksudnya malaikat Jibril yang disebut roh itu adalah merupakan malaikat paling mulia, paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap malaikat ya. Jadi bukan Tuhan, bukan sesembahan kita, tetapi malaikat Jibril tetap malaikat. Tapi beliau itu ibaratnya apa? Pemimpinnya para malaikat. Ya, ibaratnya manusia itu ada nabi, rasul terpercaya yang menyampaikan dengan amanah. Malaikat Jibril kepercayaan penduduk langit yang aminus sama, yang disifati dengan ar-ruh al-amin. Baik. Kemudian di ayat selanjutnya jemaah sekalian, dzalikal yaumul haq, ya itulah hari yang pasti terjadinya. Ya, hari yang pasti terjadinya, yaitu hari apa? Hari kiamat, hari berbangkit pasti terjadinya. Ya, jadi waktunya di dalam ilmunya Allah telah tetap. Ya, tidak akan dimundurkan, tidak akan dimajukan. Ya, tetapi kita tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Allah yang maha mengetahuinya. Tapi kita yakin pasti suatu saat akan terjadi. Dzalikal yaumul haq, ya itulah hari yang pasti terjadinya. Nanti akan ada hari kiamat dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat siapa? Israfil, ya, malaikat Israfil alaihissalam. Tiupannya yang pertama, Allah menjadikan hancurnya alam. Ya kan, banyak dari surat-surat juz amma yang telah dipelajari keadaan hari kiamat ya. Di antaranya apa? Di antaranya bumi digoncangkan ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha, bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Apalagi jemaah sekalian, gunung dalam keadaan hancur, gunung bergeser ya, hancur, langit terbelah, idza samaun fatorot, idza samaun syaqqat, langit terbelah, langit dalam keadaan wahiyah, lemah. Apalagi bintang-bintang berjatuhan, wa idan nujumun qadarat, ya, bintang-bintang di langit berjatuhan, berserakan. Apalagi jemaah sekalian, matahari digulung ya, idza syamsu kuwirat, matahari digulung ya sehingga cahayanya hilang. Bayangkan ya, sekarang terang karena ada matahari, mataharinya gelap bagaimana ya. Itulah keadaan apa, goncangan di hari kiamat. Alam sudah hancur, mataharinya tidak ada sinar, digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Lautnya ditumpahkan. Ya, lautnya ditumpahkan. Ya, kemudian manusia dalam keadaan berterbangan. Ya, manusia dalam keadaan bingung ya di hari itu jemaah sekalian, sampai-sampai ya seorang ibu yang memberikan ASI kepada anaknya meninggalkan anaknya. Orang yang punya unta, untanya lagi bunting, ditinggal untanya, padahal unta sesuatu yang sangat berharga. Manusia dalam keadaan seperti mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Ya, dalam keadaan sangat apa? Bingung, dan dalam keadaan sangat takut terhadap keadaan di hari tersebut. Karena memang belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi di hari itu, hari apa? Hari kiamat. Kalau musibah-musibah terjadi di alam ini, itu pada sebagian tempat. Tapi kalau di hari kiamat semuanya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab dunianya sudah berakhir. Dunianya sudah berakhir. Kita tidak tahu ya terjadinya kapan, kita hanya diberitahu harinya, yaitu hari Jumat. Hari Jumat, tahunnya Allah yang maha tahu, bulannya Allah yang maha tahu, demikian pula tanggalnya. Namun kita hanya diberitahu apa jemaah sekalian, tanda-tandanya, tanda-tanda kedekatan hari kiamat. Ya, di antaranya apa? Di antaranya dengan ya diutusnya Nabi Muhammad SAW, wafatnya beliau,
Termasuk juga di akhir zaman akan terjadi ya beberapa perkara, di antaranya taqarubuz zaman, ya zaman itu semakin cepat ya, semakin mendekat ya, nggak berasa sudah 1 hari ya, 1 pekan ya, 1 bulan ya, 1 tahun ya, tiba-tiba seperti itu ya, cepat rasanya ya. Kita pun merasakannya Mas sekalian. Mungkin agak berbeda ya dengan kehidupan kita di masa kecil yang barangkali hari itu agak lama ya, sekarang cepat ya, nggak berasa sudah sepekan, sebulan gitu ya. Ini termasuk salah satu tanda. Termasuk juga di antara tanda hari kiamat kedekatannya, yaitu apa teman sekalian, selain kedekatan zaman, yaitu kathratul harj, banyaknya pembunuhan, banyaknya jiwa yang melayang. Ini juga realita ya, hampir setiap hari kita mendengar ada saja yang terbunuh, ada yang hilang nyawa. Termasuk juga di antara tanda-tanda hari kiamat, yaitu kathratul harj ya, juga apa jemaah sekalian, taqarubuz zaman ya, juga termasuk di antaranya banyaknya tersebar kemaksiatan ya, kemaksiatan merajalela ya. Kemudian juga termasuk di antara terjadinya hari kiamat ditandai tanda-tanda besar mendekati hari kiamat, di antaranya turunnya Dajjal ya, kemudian juga munculnya Ya'juj dan Ma'juj ya. Termasuk nanti sudah hampir hari kiamat, yaitu terbitlah matahari dari arah berlawanan, dari arah baratnya. Biasanya matahari terbit dari arah timur, ini terbalik dari arah barat. Ya, semoga Allah ya lindungi kita ya di hari yang dahsyat tersebut, dan Allah menjaga diri kita di hari yang mana banyak manusia dalam keadaan ketakutan dan kebingungan. Dzalikal yaumul haq, itulah hari yang pasti terjadi. Nah, nanti setelah terjadi tiupan sangkakala pertama, akan disusul tiupan sangkakala kedua. Nah, tiupan sangkakala kedua, coba sekalian, Allah akan bangkitkan manusia dari alam kuburnya. Ya kan sudah meninggal semua ya, yang hidup di waktu itu dengan kiamat meninggal semua. Habis itu Allah bangkitkan. Ya, berapa cara antara tiupan pertama dengan kedua, Allah yang Maha tahu. Allah akan bangkitkan seluruh manusia dari alam kuburnya. Semua manusia, ya, semua manusia dari semua tempat. Ya, bayangkan ya, dari semua negeri, semua tempat Allah bangkitkan apa? Dari alam barzaknya. Berapa jumlahnya? Allah yang Maha tahu. Ya, kita nggak bisa menyingkap ya secara teknologi berapa jumlah manusia mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti di hari kiamat. Semua Allah bangkitkan. Nah, dibangkitkannya bagaimana disebutkan ya dalam keterangan hadis, di antaranya dalam keadaan yang pertama, dalam keadaan tidak beralas kaki. Ya, tidak beralas kaki. Yang kedua, tidak berpakaian. Yang ketiga, belum dikhitan. Ya, kemudian Ummul Mukminin Aisyah tanya, ya Rasul, alangkah buruknya keadaan ketika itu, manusia bisa melihat ya aurat lainnya. Maka beliau menjelaskan bahwasanya keadaan di masa itu tidak sempat lagi seseorang melihat aurat yang lain. Ya, karena saking beratnya ya, saking bingungnya dengan urusannya sendiri-sendiri. Sebab masing-masing kepingin dirinya selamat. Ya, nafsi, nafsi, ya diriku dan diriku. Ya, manusia akan dibangkitkan sama sekalian di Ardul Mahsyar, di padang mahsyar. Mahsyar itu maksudnya tempat berkumpul. Di padang tempat berkumpul seluruh manusia. Ya, entah berapa miliar atau puluh miliar, Allah yang Maha tahu, semua akan dikumpulkan menjadi satu. Ya, jadi kita akan satu tempat ya dengan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang, dikumpulkan jadi satu. Untuk apa coba sekalian? Yaitu menunggu untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hisabnya itu menunggunya lama. Kita dibangkitkan dalam keadaan berdiri. Ya, kemudian saking lamanya manusia berinisiatif ya, ayo kita datang kepada bapak kita Adam alaihissalam. Ya, nyampaikannya kepada Nabi Adam alaihissalam ya, tentang keadaan mereka ya yang lama menunggu hisab. Ya, minta kepada Nabi Adam supaya mohon kepada Allah disegerakan hisabnya. Tapi Nabi Adam, mohon maaf ya, Nabi Adam belum berkenan karena Nabi Adam ingat kekhilafan yang pernah dilakukan oleh beliau di surga, yaitu mendekati pohon yang dilarang. Padahal Allah sudah menerima taubatnya, masih kepikiran. Lalu Nabi Adam menyuruh manusia datang ke Nabi Ibrahim, ya, afwan saya ulangi, ke Nabi Nuh,
Nabi Nuh sama sekalian. Kemudian manusia datang kepada Nabi Nuh juga sama. Beliau belum berkenan karena ingat pernah melakukan kekhilafan. Apa kekhilafannya? Yaitu pernah menggunakan doa yang mustajab untuk kebinasaan kaumnya. Ya kan sudah berdakwah 9 abad lebih ya, kaumnya nggak beriman ya, Nabi Nuh mendoakan itu. Kemudian Nabi Nuh memerintahkan manusia datang ke Nabi Ibrahim, ya sesuai urutan zamannya. Nabi Ibrahim juga belum berkenan, ya. Lalu Nabi Ibrahim memerintahkan manusia datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa juga tidak berkenan ya, karena beliau merasa khilaf. Dulu pernah nggak sengaja bunuh orang. Masih ingat ya kisahnya ketika ada 2 orang yang bersih tegang, yang satu Bani Israel, yang satu orang Mesir, ya dari rakyatnya Fir'aun. Yang Bani Israel itu minta bantuan kepada Nabi Musa. Nabi Musa memukul orang tersebut. Pukulan Nabi Musa rupanya terlalu kuat sampai orang itu meninggal. Ya, inilah yang menyebabkan Nabi Musa kepikiran ya, sampai di akhirat. Kemudian Nabi Musa memerintahkan manusia datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa tidak menyebutkan ya kesalahannya, tapi beliau memerintahkan manusia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau pun bersujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan kepada beliau untuk memohon sesuatu, akan dikabulkan permohonan beliau. Setelah itulah baru disegerakan hisabnya. Itulah yang disebut dengan syafaat al-uzma, syafaat yang terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Faman sya'attakhadha ila rabbih ma'aba, ya, maka barang siapa menghendaki niscaya dia akan menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Ya, maksudnya kalau kita mau insaf, ya mau sadar sama sekalian, mau kepingin selamat, dia akan mengikuti jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ditempuh dengan iman, dengan amal, dengan perbuatan baik. Berarti dia akan mendapat apa? Keberuntungan. Faman sya'attakhadha ila rabbih ma'aba. Dijelaskan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, maksudnya ma'aba yaitu marji'an wa tariqa, dia akan menempuh jalan yang dia mendapat petunjuk dengannya, mau mengikuti para nabi dan rasul, mau untuk taat menyembah kepada Allah semata. Kemudian jamaah sekalian, kita lihat di ayat yang terakhir, inna andzarnakum adzaban qariba, sesungguhnya kami andzarnakum telah memperingatkan kalian adzaban qariba, yaitu kalian siapa? Orang-orang kafir akan siksa yang dekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, pada hari manusia melihat apa yang diperbuat kedua tangannya. Wa yaqulul kafir, dan orang kafir berkata, ya laitani, aduhai alangkah baiknya seandainya kuntu turaba, aku menjadi tanah. Ya, ini orang kafir itu menyesal ya. Coba kalau begini, ya aku akan beramal. Ya, aku kepingin jadi tanah saja. Ya, maksudnya daripada dihisab, daripada mendapatkan azab di akhirat kelak, apa yang Allah timpakan bagi mereka, lebih baik jadi tanah, enggak dihisab, enggak diperhitungkan perbuatannya. Ya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, inna andzarnakum adzaban qariba, maksudnya yaitu hari kiamat, kami memperingatkan kalian akan azab yang dekat, ditafsirkan hari kiamat yang sudah pasti datangnya. Kullu ma huwa atin, setiap yang akan datang itu pasti datang. Hanya lafadznya li'anna kullama huwa atin, ya, maksudnya sesuatu yang akan datang, yang dijanjikan dan itu kebenaran, pasti akan datangnya. Meskipun belum datang, pasti akan datangnya. Kullu ma huwa atin. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, maksudnya ketika manusia ditampakkan kepadanya semua amalnya, baiknya maupun buruknya, yang lalu maupun yang akan datang dari perbuatannya. Ya, jadi diberikan apa? Kitab, ya, kitab catatan amal perbuatan kita. Manusia melihat catatan perbuatannya. Ya, jadi bukan perbuatan orang lain, perbuatan kita sendiri. Kalau yang beruntung dia mendapatkan dengan apa? Tangan kanan. Kalau yang rugi dia mendapatkan dengan
tangan kiri atau dari belakang punggungnya. Nah, ini sudah alamat buruk ya. Kalau yang beruntung dengan tangan kanannya, dia gembira, dia senang dengan hasil perbuatannya. Mudah-mudahan Allah golongkan kita termasuk mereka yang mendapatkan buku catatan dengan tangan kanannya. Amin ya rabbal alamin. Dihubungkan ya dengan surat Al-Kahfi 49, wa wajadu ma'amilu hadiro, dan mereka mendapati apa yang mereka lakukan itu hadir. Coba ya kalau kita disuruh merinci ya, umpama nulis di buku dari kehidupan kita mulai usia balik seperti sekalian sampai sekarang, sepertinya kita tidak mampu menuliskan rinciannya. Nah, nanti di catatan amal itu semuanya dirinci. Mau membantah, gimana membantah? Kita sendiri tahu kalau itu perbuatan kita. Ya, kalau itu kebaikan, ya kita bersyukur, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau itu ada nasihat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsirah. Berbahagialah orang yang mendapati dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Ya, mungkin kita ada khilaf, ada salah, tapi kita tutupi dengan istighfar. Ada salah, ada kekurangan, banyak istighfarnya. Itu insya Allah melebur apa kesalahan dan dosa yang pernah dilakukan. Ditambah lagi amal-amal ya, amal-amal soleh Bapak Ibu sekalian, mungkin itu sholat, zikir, ya, baca Al-Quran, kemudian perbuatan-perbuatan baik, ya, apapun bentuknya, insya Allah semua tercatat. Ya, seperti dalam Az-Zalzalah ya, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa melakukan kebaikan walaupun sebesar dzarrah, walaupun ibaratnya sebesar biji sawi, ya, pasti dia akan melihatnya. Apa misalnya kebaikan sebesar biji sawi? Ya, umpama contoh kecil ya, kita menyingkirkan gangguan dari jalan umpama. Ya, itu kan sederhana cuma sekalian, tapi itu akan terlihat terlihat apa balasannya. Ya, umpama kita memberikan sesuatu air atau apa kepada seseorang yang sederhana, tapi itu luar biasa. Umpama kita berseri-seri muka kita ketika bertemu saudara kita, ya sederhana, tapi itu termasuk amal apa? Kebaikan. Ya, jadi kebaikan sekecil apapun akan tercatat, demikian pula sebaliknya. Al-Kahfi 49 juga Al-Qiyamah 13 ya. Al-Qiyamah 13 dihubungkan ya dengan ayat kita, yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhir. Ya, Al-Qiyamah 13, manusia itu akan dikabari di hari itu apa yang telah dia kerjakan dan apa yang dia tinggalkan. Ya, jadi apa yang dilakukan Bapak Ibu sekalian dari kebaikan diberitahu, yang seumpama seseorang melalaikan sesuatu juga diberitahu. Ya, jadi apa yang dikerjakan dikabari, yang ditinggalkan juga akan dikabari. Nah, sehingga orang kafir ketika itu mengatakan, ya laitani kuntu turaba, aduhai seandainya aku jadi tanah saja. Ya, ditafsirkan ya wadul kafir yawma idzin annahu kana fid dari dunya turaban. Ya, ada yang menafsirkan orang kafir berkeinginan kalau dia di dunia itu jadi tanah saja, ya, tidak diciptakan menjadi manusia. Ya, dan ini adalah penyesalan yang tiada berguna. Ya, penyesalan yang orang-orang yang tidak beriman di dunianya, di akhiratnya mereka tidak berguna lagi penyesalan. Ya. Ya, atau bisa juga bermakna sama sekalian orang kafir tersebut berkeinginan ya tidak dihisab dan dia menjadi tanah ya, sebagaimana halnya hewan ya, hewan-hewan yang dijadikan tanah ya setelah diselesaikan proses apa hisab di antara mereka. Nah, ya, insyaallah demikian ya akhir dari tafsir surah An-Naba ya, walillahil hamdu wal minnah, kata Imam Ibnu Katsir, bagi Allah segala puji-pujian dan anugerah, wa bihi taufiqu wal ismah, dan milik Allah lah taufik dan penjagaan. Ya, kita tambahkan di sini dari kitab Aisyah Tafasir Bapak sekalian beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari surat An-Naba. Ya, ini Aisyah Tafasir ya, karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Faedah yang pertama dari surat An-Naba diantaranya menunjukkan kemahakuasaan dan ilmunya Allah serta hikmahnya. Ya. Kemudian juga menunjukkan keyakinan ya akan adanya keimanan terhadap hari berbangkit
akan adanya hari pembalasan, kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW dan juga tauhid. Ya. Kemudian di antara faedah yang lain yaitu ya, a'malul ibad mu'minuhum wa kafiruhum, ya. Jadi amalan-amalan hamba baik yang mukmin maupun yang kafir semuanya tercatat, semuanya akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah yang lain teman sekalian, di akhir-akhir dari surah yang mulia ini bayanu karamatil muttaqina wa fadlit taqwa, keutamaan, ya, penjelasan tentang keutamaan dan anugerah yang didapatkan orang-orang yang bertakwa dan keutamaannya. Kemudian yang berikutnya sifatnya tentang kenikmatan surga bagi penghuninya, ya, sifat dan keindahan, ya, kenikmatan surga bagi penghuninya. Kemudian yang berikutnya celaan, ya, dari kebohongan dan perkataan yang sia-sia. Dan yang terakhir adalah motivasi untuk beramal soleh dan menjauhi amalan yang buruk atau tidak baik. Ya, mudah-mudahan dari pembahasan tafsir ringkas, ya, dari surah An-Naba ini sahabat sekalian, ayat 1 sampai 40 lanjutan dari yang lalu, kita bisa mengambil manfaat dan ibrahnya untuk bisa kita terapkan di dalam kehidupan. Semoga Allah meneguhkan kita terus di atas iman dan amal soleh hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya kembalikan pada Nah, terima kasih atas penjelasan yang disampaikan. Silakan pada jemaah masih ada waktu untuk mengucapkan materi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang surat An-Naba ayat 9. Maka barang siapa yang menghendaki niscaya dia menempuh jalan kembali kepada yang dimaksud jalan, menempuh jalan kepada Tuhan itu apakah siratal mustaqim atau yang lain? Ya, Bapak bertanya tentang ayat 39, ya. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Barang siapa yang menghendaki dia akan menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Ya, tadi sudah dibacakan, ya, dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Maksud dari ayat tersebut sama sekalian yaitu siapa yang menghendaki, maaf, ya, ditafsirkan yaitu marji'an, ya, tempat kembali, dan jalan yahtadi ilaih yang dia mendapat petunjuk dengannya, dan manhaj yang dia lalui. Ya, berarti bahasa sederhananya, Allahu a'lam bishawab, siapa yang mau untuk taat kepada Allah, dia akan meniti jalan tersebut, dia menjadi orang yang beriman, beramal soleh, dan dia akan mendapat keberuntungan dunia dan akhirat. Kalau nggak mau, ya berarti kembali kepada orang tersebut. Nggak mau taat, nggak mau insaf, nggak mau beriman, ya berarti akibatnya ditanggung orang tadi. Siapa yang mau, dia akan menempuh apa? Jalan kembali kepada Tuhannya. Ya, misalnya begini, misalnya seorang guru bilang kepada muridnya, wahai murid-muridku, insya Allah ujiannya pekan depan. Ya, siapa yang ingin nilainya baik, hendaknya dia belajar, hendaknya dia sungguh-sungguh. Berarti di hati murid tadi apa? Kan ada dua pilihan, dia belajar sungguh-sungguh atau tidak belajar. Kalau dia sungguh-sungguh, berarti dia mendapatkan hasil yang baik. Kalau dia tidak, ya berarti konsekuensinya kembali kepada murid tersebut. Dia bisa jadi gagal ujiannya, tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah, di sini kan Allah SWT menjelaskan, faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Hari kiamat itu hari kebenaran, dzalikal yaumul haq, sudah benar, pasti kita dikabari datang apa keadaannya seperti itu. Nah, tinggal kita siap-siap atau tidak. Nah, kita mau menempuh jalan kebenaran atau kita menyia-nyiakan hidup ini, milih yang mana? Nah, ini kembali kepada hamba tersebut. Selama masih ada kehidupan, masih ada pilihan, teman sekalian.
Nah, kita akan milih jalan yang iman, jalan untuk takwa, jalan menempuh kepada Allah dengan mengikuti apa petunjuk nabinya, kepingin siratal mustaqim. Ya, itulah jalan yang kita pilih sama sekalian. Maka ini pilihan yang sudah benar, dan inilah yang memang mendapat ridha Allah dan balasan terbaik insya Allah di akhirat. Siapa yang mau, faman sya'a, siapa yang menghendaki, ittakhadha ila rabbihi ma'aba, dia akan menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Berarti kalau nggak mau, ya terserah, orang tersebut akan mendapatkan balasan yang buruk di akhirat. Gitu ya Bapak. Jadi siratal mustaqim itu menempuhnya sekarang atau besok di akhirat? Sekarang. Sekarang ya. Ya, kalau sirat yang di akhirat itu titian di atas neraka jahanam yang menyampaikan ke surga, itu semua orang akan melewatinya. Sirat bentuk apa? Dalam keartian titian, jalan menuju surga tapi di atas neraka. Semua orang melewatinya. Kalau siratal mustaqim yang dimaksud di dunia sama sekalian secara maknawi. Maknawinya apa? Yaitu jalan yang benar, jalan yang lurus. Ada yang menafsirkan ilmu yang benar dan amal soleh. Ya kan, kita kepingin siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Apakah bentuknya jalan? Ya bukan, ya bentuknya ini apa? Ya apa ya, gambarannya jalan. Tapi akan berbentuk jalan tertentu? Kan bukan, kan kiasan ya. Maksudnya apa? Maksudnya jalan yang lurus itu adalah iman dan takwa. Kan gitu ya sekalian. Kalau yang di akhirat hakiki bentuknya apa? Sirat, benar-benar jalan yang dilalui. Kan Bapak Ibu sekalian beriman, bertakwa, mengikuti petunjuk agama, itu siratal mustaqim atau bukan? Siratal mustaqim. Apakah berbentuk jalan tertentu? Tidak. Ini maksudnya jalan yang kita tempuh. Jalan yang kita tempuh siratal mustaqim. Gitu maksudnya. Bisa difahami ya? Nah, kapan dilakukannya? Di dunia, siratal mustaqim. Nanti di akhirat, sirat itu jalan khusus yang diberikan oleh Allah untuk dilalui setiap hambanya di atas neraka bisa sampai ke surga. Demikian ya, barakallahu fikum. Ya. Jadi tentang jalan yang lurus siratal mustaqim itu ya. Kita ini setiap hari meminta ihdinas siratal mustaqim 17 kali ya. Apakah yang dimaksud itu Al-Quran ini petunjuk itu? Kalau memang Al-Quran, mengapa manusia enggan membaca Al-Quran? Ya, kenapa kita membaca ihdinas siratal mustaqim? Maksudnya kita mohon keteguhan di atas siratal mustaqim. Insya Allah kita sudah mendapat jalan yang benar, tinggal mohon keteguhan. Sebab tidak ada jaminan sama sekalian. Kalau seseorang itu taat, ibadah, apakah ada jaminan sampai wafatnya? Kan belum tahu. Kalau sudah wafat baru ketahuan. Misalnya begini, kita sekarang masih hidup di atas iman, di atas ketakwaan. Kita bisa nggak menjamin sampai meninggal kita terus teguh di atas iman dan takwa? Kan tidak ada jaminan. Kita mohon kepada Allah, ya Allah berilah saya apa? Keteguhan di atas iman, di atas ketakwaan. Berilah saya ihdinas siratal mustaqim. Seperti itu maksudnya. Mohon keteguhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon keteguhan. Nah, kenapa ada orang yang tidak mau membaca Al-Qur'an? Ya karena ini tadi ayatnya faman sya'a, siapa yang mau. Berarti dia nggak mau. Ya mungkin bisa jadi karena malas, bisa jadi karena ya terlalu kesibukan yang lain ya sampai melupakan Al-Quran, ya bisa jadi karena sebab-sebab yang lain ya nggak membaca Al-Quran. Nah, ini termasuk hajrul Quran. Hajrul Quran itu menjauhi Al-Quran, salah satunya tidak mau membaca Al-Quran. Ya Al-Quran ini tentunya sama sekalian kita berupaya untuk banyak membacanya. Kadarnya berapa kembali kepada kemampuan kita masing-masing. Pokoknya kalau bisa sering membaca Al-Quran, berusaha terus membaca Al-Quran, ya jangan sampai ditinggalkan. Makin banyak baca Qurannya, makin apa? Afdal. Syukur-syukur sama sekalian punya kebiasaan mengkhatamkan Al-Quran.
Mama Bapak Ibu sekalian punya kebiasaan menghatamkan Quran, anggap saja 1 bulan sekali, itu sudah sangat-sangat luar biasa. Gitu Bapak Ibu sekalian. Tidak Quran ini penuh petunjuk siratal mustaqim. Iya. Tapi rata-rata itu manusia itu Quran al-Mahjuro. Ya. Ya, benar. Kasihan. Ya. Bosan sama itu kan. Ya. Mohon untuk agar kembali ke Al-Quran. Ya, mudah-mudahan ya siapapun yang jauh dari Al-Quran, ya semoga bisa kembali dekatnya dengan Al-Quran, apalagi di masa kita, sampai pun di HP kita juga ada Al-Quran. Ya, kan betul ya. Tinggal pencet saja sudah keluar Al-Qurannya. Ya, tentu afdalnya kita pakai mushaf. Mushaf itu yang dicetak ya, berupa cetakan Al-Fatihah sampai An-Nas. Kalau di HP kan bercampur-campur ya, ada aplikasi ini, aplikasi macam-macam. Tetapi itu juga boleh. Ya, daripada tidak baca sama sekali, ya boleh dengan HP ya, kan ada aplikasinya. Saya di HP itu menginstal aplikasi Al-Quran dan juga aplikasi Quran dan terjemahnya. Ya, kalau umpama kita jauh ya dari mushaf, bisa sambil dari HP. Ya, artinya sampai di gadget kita pun dimudahkan ada Al-Quran, tinggal membacanya bagaimana. Ya, mungkin sekedar saran sama sekalian, kita untuk lebih ya, terutama untuk generasi muda ya, bagaimana lebih dekat kepada Al-Quran. Salah satu caranya khususkan waktu membaca Al-Quran. Ya, umpamanya misalnya ya habis subuh ya misalnya, atau habis asar, atau antara maghrib dan isya. Nah, ini kan bisa dirutinkan bacanya, ya itu insya Allah ya lebih memudahkan. Ya, sedikit tapi terus lebih baik daripada banyak lalu berhenti. Ya, saya masih ingat orang tua kita dulu itu biasanya baca Al-Qurannya tidak banyak, paling hanya 1 halaman ya, atau setengah halaman, tapi setiap hari. Sedikit tapi terus itu lebih baik daripada banyak lalu berhenti. Ya, syukur-syukur banyak terus. Tapi kan sebagian kita mungkin tidak sekuat ya para sahabat dulu itu. Sedikit tapi banyak itu lebih baik daripada banyak lalu berhenti. Ya, sama juga Bapak Ibu sholat tahajud. Sholat tahajudnya misalnya sholat 2 rakaat lalu witir misalnya, tapi tiap hari, ya jauh lebih baik daripada sholat 13 rakaat habis itu nggak sholat lagi, kan gitu ya. Ya, syukur-syukur 13 rakaat tiap hari, 11 rakaat tiap hari. Tapi kan kita belum tentu di level tersebut. Nah, kita ukur kemampuan kita sama sekalian. Ya, saya mungkin sedikit cerita. Saya pernah ikut ada program ini ya, program Khatam Quran ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah dengar program One Day One Juz ya, One Day One Juz ya, One Day One Juz. Saya kok penasaran ya, apa program itu, terus saya ikut nyoba sama sekalian. Ternyata di situ dipisah ya, yang laki-laki khusus laki-laki, yang perempuan khusus perempuan. Nah, nanti kita di situ dikasih bagian ya, misalnya kita dapatnya juz ini misalnya. Nah, nanti di tiap hari diingatkan. Kalau kita menyelesaikan 1 juz itu lebih awal, nanti di situ ada gambarnya unta. Kalau kita pertengahan sapi dan seterusnya. Ya, artinya pancingan ya sama sekali untuk kita lebih dekat dengan Al-Quran. Dan memang benar 1 bulan khatam bersama 30 yang lain, 30 dari satu grup ini 30. Ya, saya nggak tahu ya sampai sekarang masih ada atau tidak, tapi itu cukup membantu. Karena memang jiwa manusia itu tidak suka diatur. Jiwa kita itu suka bebas apa diatur? Suka bebas. Nah, sementara kepingin baca Quran terus rutin, sholat dan seterusnya, itu kan ada aturan. Nah, itu bertentangan dengan jiwa kita. Padahal itulah yang terbaik. Maka satu-satunya cara kita menundukkan jiwa kita untuk taat. Karena kalau kita nuruti jiwa kita ya nggak akan taat ya. Mungkin jiwa itu pengen bebas, nggak mau diatur, nggak mau ini. Nah, agama ngatur. Aturan itulah yang menyelamatkan. Aturan itulah yang akan membahagiakan. Coba murid tadi ya, ketika diberitahu ujiannya pekan depan, dalam waktu seminggu tadi ya sama sekalian, yang satu belajar serius, yang satu nggak belajar.
Yang nggak belajar ini lebih longgar tidak waktunya? Longgar. Tapi dia menyia-nyiakan, hasilnya nol. Yang sungguh-sungguh yang belajar ini kan dia maksa dirinya belajar serius ya, dia setengah mati belajar, tapi hasilnya baik. Ya, jadi kita berusaha memperjuangkan iman, ketakwaan, ilmu dan amal soleh. Nggak selamanya hanya di dunia saja. Ya, insya Allah tidak sampai 100 tahun, insya Allah Ta'ala kita sudah pindah alam ke alam akhirat. Nah, di akhirat dibalasinya selama-lamanya. Nah, mana yang dipilih? Ya, bersantai-santai di dunia, rugi akhirat, atau sungguh-sungguh di dunia, kita menikmati di akhirat. Ya, kita berupaya sungguh-sungguh di dunia, dapat apa? Kebahagiaan di akhirat. Bahagia dunia juga dapat. Kan kita tidak 24 jam di masjid ya. Ada waktunya kita bekerja, ada waktunya bersama keluarga. Sholat malam juga nggak semua sholat kan. Sebagian tidur waktunya, sepertiga malam yang akhir bangun kan gitu ya. Puasa sunnah juga tidak tiap hari. Ada waktunya puasa, ada waktunya tidak. Jadi kita dua-duanya dapat. Dunia dapat, insya Allah akhirat juga didapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ya. Quran itu bukunya atau banyaknya bacaan khatam? Ya, pertanyaan terakhir dari Bapak ya. Bapak sinten Pak? Bapak siapa namanya? Pak Mahmudi ya. Masya Allah, semangat sekali Bapak bertanya. Insya Allah. Ya, ini pertanyaan terakhir dari Bapak Mahmudi. Mana yang lebih afdal? Banyaknya bacaan Quran atau tadabburnya? Ini khilaf di kalangan ulama. Imam Ibnu Qayyim bahas ya. Umpama begini, umpama seseorang baca temponya lebih cepat, tetap tajwid makhrijul hurufnya benar. Temponya lebih cepat berarti kan bacaannya lebih banyak, ayatnya lebih banyak, hurufnya lebih banyak, pahalanya lebih banyak. Yang satu lagi bacanya lebih perlahan, tapi lebih tadabbur. Berarti ayatnya lebih sedikit dari yang pertama, tapi tadabburnya lebih banyak. Mana yang dipilih? Ya. Kalau selain Ramadan itu maksimal khatam Quran jangan kurang dari 3 hari. Kalau Ramadan silahkan meskipun kurang dari 3 hari. Ya, ini tentu barangkali di atas kemampuan kita ya, termasuk saya sendiri ya. Ya, barangkali tidak mudah ya untuk khatam Quran 3 hari. Umpama ada orang itu rutin baca Quran luar biasa semangatnya sampai balik khatam. Nah, itu kalau bisa, kalau selain Ramadan tidak kurang dari 3 hari. Ya, 1 hari 10 juz ya. 3 hari kan khatam. Kalau 3 hari khatam ini insya Allah masih bisa tadabbur. Tapi kalau kurang dari itu, khawatirnya tadabburnya tidak mudah. Tapi kalau Ramadan yang lebih dikejar itu kuantitasnya. Ramadan lebih dikejar apa? Kuantitas ya, jumlahnya. Sebab Ramadan itu masanya sebentar, 1 bulan saja. Ya, tetap makhrijul huruf dan bacaannya apa? Tepat. Ya, saya kemarin tadi malam ya mendengarkan salah satu qori yang dites bacaannya. Ya, itu Masya Allah sama pengujinya itu dipuji. Ya, jadi bacaan temponya itu relatif cepat, tetapi benar semua tajwid makhrijul hurufnya. Banyak sekalian ya. Ya, kita laksanakan dua-duanya. Terkadang kita temponya cepat bila kita kepingin ya untuk cepat khatam, tetapi tetap menjaga tajwid makhrijul hurufnya dan tetap berusaha untuk tadabbur. Di lain waktu kita berusaha untuk lebih perlahan sambil membaca apa? Terjemah dan tadabburnya. Sebab kita kan bukan sahabat yang langsung paham ya Mas kalian. Termasuk saya sendiri ya. Kalau ada ayat itu kan kita masih perlu bantuan terjemah. Perlu atau tidak? Perlu. Nah, melihat terjemah itu kan juga butuh waktu. Umpama kita baca ini ayat 35. La yasma'una fiha laghwan wala kidzaba. Apa yang maksudnya ya? Kita lihat. Oh, ternyata di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Nah, kita lanjutkan. Jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba. Sebagai balasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak. Kan perlu waktu. Tapi di situ tadabburnya juga bernilai pahala. Bandingkan dengan yang kedua. La yasma'una fiha laghwan wala kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Lebih cepat temponya. Tentu secara tadabburnya kembali kepada orang yang kira-kira paham nggak?
Kalau tidak paham pun berpahala sama sekalian. Tapi pertanyaan Bapak tadi, lebih utama mana? Lebih kuat tadaburnya, temponya, bacaannya tidak cepat, atau cepat tetapi kurang tadaburnya tapi menang di pahala bacaannya. Ya, itu ada khilaf di kalangan ulama. Kesimpulan yang saya sampaikan seperti tadi. Selain Ramadan, kalau bisa tidak kurang dari 3 hari. Ramadan silahkan walaupun kurang dari 3 hari. Wallahu a'lam bishawab. Demikian insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa yang saya tanyakan, yang pertama saya pernah mendengarkan suatu tausiah bahwa orang yang masuk surga itu bukan karena sholat atau amalan-amalannya, tapi karena rahmat Allah. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita sholat tahajud, bolehkah Dua berdoa. Oh iya, 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 Masya Allah ya. Iya, Masya Allah. Pertanyaan dari Ibu siapa? Kusmariati. Kusmariati, hayakallah ya. Baik, saya izin menjawab. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu ada hadis yang menjelaskan masuknya orang ke surga karena rahmat Allah bukan karena amal. Yaitu benar, ada hadisnya sama sekalian. Maksudnya wallahu alam bisawab, kita masuk surga itu tidak semata-mata karena amal kita, tapi lebih kepada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Bandingannya begini. Ada orang bekerja, dia dapat untung, dapat hasil. Hasilnya itu kan rezeki. Apakah semata-mata dengan bekerjanya? Tidak, karena Allah memberinya rizki. Tapi dia bekerja, ya harus supaya dapat apa? Hasil. Sama juga kita kepingin masuk surga, perlu amal atau tidak? Perlu. Tetapi masuk surga tidak semata-mata amal, ada unsur yang lebih penting, yaitu apa? Pertolongan Allah dan kemudahan darinya. Bisa dua. Ya, akan tidak dimaknai amal kemudian pasti masuk surga. Itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau dibandingkan amal sama surga sebanding atau tidak, masih lebih nikmat surga. Ya, umpama Bapak Ibu sekalian beramal dari mulai kecil sampai wafat, ya 70 tahun misalnya, 80 tahun, ya dibalas dengan surga selama-lamanya. Kan selama-lamanya di surga, bukan 70 tahun. Berarti kan lebih luas ya nikmat surga, balasan Allah lebih luas. Berarti apa? Tidak semata-mata amal, Allah yang memberinya kemudahan bisa masuk surga. Rahmat dari Allah. Karena itu tetap mohon, di samping kita beramal juga perlu mohon kepada Allah dimudahkan, termasuk golongan ahli surga. Di samping kita bekerja, jangan hanya menggantungkan ikhtiar saja, perlu berdoa supaya dimudahkan rezekinya. Insyaallah demikian ya. Mana hadis tadi? Yang kedua, apakah boleh setiap 2 rakaat sholat tahajud lalu berdoa? Boleh. Tetapi perlu ibu ketahui, di dalam sholat itu sebetulnya doa. Ya doa. Ya dalam sujud misalnya ibu bisa perbanyak doa. Nah, kan gitu ya sekalian. Bisa. Ya dalam doa, duduk di antara 2 sujud kan juga ada doanya. Di dalam sujud terutama itu sedekat-dekat seorang hamba dengan Allah. Maka di situ perbanyak juga doa. Mau doa setelah sholat juga boleh. Yeah. Boleh ibu. Doa itu sifatnya bebas apa saja. Nah, ada ketentuan kalau bisa kita sebelum berdoa itu kita memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu bersolawat, baru berdoa. Supaya apa? Supaya doa kita itu lebih diijabah. Memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu bersolawat, lalu berdoa. Itu insya Allah lebih baik lagi. Doanya bebas, boleh dari Quran, ini sangat baik. Yang kedua, doa-doa dari hadis juga sangat banyak. Yang ketiga, doa dari kita sendiri juga boleh. Bahasa kita, Allah Maha mengetahui bahasa hamba-hambanya. Ya, ada buku khusus ya, doa minal kitab was sunnah. Doa dari Quran dan sunnah itu ada bukunya.
saya tidak tahu terjemahnya ada atau tidak, tapi Arabiknya ada. Doa bukan kitab sunnah. Jadi di Quran dikumpulkan semua, di hadis dikumpulkan semua. Doa dari kita pun juga boleh. Ya, sekali lagi dalam sholat manfaatkan. Ya, di akhir tahiyat kan juga ada doa. Ya, doa berlindung kepada Allah dari apa? Dari azab neraka jahanam, dari azab kubur, dari siksa apa? Dari ujian kehidupan, ujian kematian, dari fitnah Masih Ad-Dajjal. Masih ada waktu bisa ditambah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, juga doa. Ya, dalam sujud juga perbanyak doa. Ya, ini termasuk ya hal yang sangat dianjurkan. Jadi dalam sholat itu ada pujian kepada Allah, penghambaan, juga ada unsur doanya. Doa. Nah. Jadi, kalau berjamaah, kita sebagai makmum mengikuti imam. Ya, imamnya bangkit dari sujud, ya kita bangkit. Kalau kita menyelesaikan semua doa kita, barangkali apa ketinggalan nanti. Ya, kecuali kalau imamnya berlama-lama dalam sujud. Tapi biasanya imam itu standar sujudnya. Standar ya. Ya, jadi hanya membaca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la 3 kali itu biasanya sudah bangkit. Kalau ibu sholat sendiri bisa dipanjangkan. Untuk salam dan nanti itu biasanya si imam tidak memakai itu bisa diselesaikan apa dengan terus. Oh, enggak sempat baca doa yang ini ya, Allahumma ini a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya. Ya, enggak sempat. Ya, ya. Ya. Masya Allah, kalau bisa dikejar sedikit, barangkali jemaah sekalian lalu salam ya. Nah, ini nasihat ya untuk para imam jemaah sekalian agar mereka memberi kesempatan ya kepada para makmum untuk membaca dengan tumak nina. Ya, saya kadang sholat di sebagian tempat itu, masya Allah ya, jadi sangat luar biasa cepat sekali. Ya. Kadang Fatihah pun belum selesai sudah ruku. Ya, kadang ruku itu baca Subhana Rabbiyal Azim belum selesai 3 kali sudah bangkit. Nah, ini sebetulnya eman ya. Coba perhatikan ya. Jarak antara sholat khusyuk tumak nina dengan tidak khusyuk itu hanya beberapa menit. Kan eman kalau disia-siakan. Nah, imam itu tanggung jawabnya besar. Ada hadis yang berbunyi imam itu domin. Domin itu penjamin. Kalau imamnya baik sholatnya, insya Allah makmumnya juga baik. Kalau imamnya sholatnya cepet-cepetan, makmumnya ikut cepet-cepetan, yang nanggung dosanya imamnya. Maka imam itu tidak bisa sembarangan, harus dipilih orang yang benar-benar paham tentang tata cara sholat, bacaannya juga baik dan benar Qur'annya. Gitu ya. Maka di sini seorang imam hendaknya hati-hati. Dia bisa menanggung pahala yang besar kalau sholatnya baik, dia bisa juga menanggung tanggung jawab yang besar kalau sholatnya tidak baik. Demikian ya. Apalagi tahiyat tadi ya, disebutkan sampai nggak sempat ya membaca doa yang ini. Ya, jangan tergesa-gesa ya. Jadi beri kesempatan makmum. Caranya begini, imamnya itu mengukurnya begini, umpama ruku ya. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Nah, baru i'tidal. Jadi imamnya jangan mengukur dengan dirinya. Kan mungkin imamnya nganggap aku sudah baca. Jangan, mengukurnya dengan perlahan. Supaya apa? Memberi kadar kepada makmum supaya cukup dan di batin ya, kira-kira makmumku sudah baca semua atau belum. Kayaknya sudah, bismillah. Baru kita beralih ke gerakan setelahnya. Nabi SAW setiap gerakan sholat itu mau ke gerakan setelahnya itu beliau berhenti sejenak. Iya, selesai semua dari berdiri mau ruku berhenti sejenak, ya baru ruku. Nah, cuma nilainya luar biasa. Jadi jangan tergesa-gesa. Sebab nanti yang dinilai pertama di akhirat itu sholat. Kalau sholatnya baik, baik semua amalnya. Kalau sholatnya buruk, buruk semua amal. Masalahnya kita makmum. Nah, makmum itu yang ngikut imam. Ya, ini sayang sekali ya kalau seorang imam tidak apa. Ya, karena itu perlu dipelajari fikih imam. Ya, fikih menjadi imam itu ada. Ya, tata cara jadi imam, apa syarat-syaratnya. Muazin juga ada. Karena dia bertanggung jawab ya, muazin itu waktunya sholat dia harus tahu amanah ya, kemudian dia apa bisa azan dengan baik dan benar. Tapi imam lebih berat ya, karena imam memimpin jamaah.
Kalau muazin kan memberitahukan masuknya sholat. Kalau imam mimpin jamaah sholat untuk bisa sholat dengan baik dan benar dari awal sampai akhir. Nah, lebih berat tanggung jawabnya. Ya, demikian. Salam yang terakhir itu Ya, Ibu baca doa yang tadi ya. Ya, saya katakan tadi wallahu a'lam bishawab, ya selesaikan ya, habis itu salam. Caranya tidak terlalu lama dari selesainya imam. Demikian. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Masih ada 25 menit. Satu lah. Ya. Dik. Sini, salim. Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pintar ya. Saya ingin tanya Pak Ustadz. Oke, Saya pernah dengar bahwa surga itu tingkatannya ada 8. Ya. Kemudian neraka itu tingkatannya kalau nggak salah 7. Nah yang saya tanyakan itu untuk siapa saja yang neraka 7 itu tingkatannya dari 1 sampai 7. Terus yang surga itu juga yang 8 itu tingkatannya untuk siapa saja dari 1 sampai hingga 8 itu ada surga Firdaus, surga apa dan sebagainya. Itu saya yang kedua yang saya ingin tanyakan, saya dengar kan pendamping orang di surga itu kan ada bidadari. Kalau orang yang perempuan, apa bidadari juga atau bidadara gitu? Ya Pak Ustadz. Oke, siap. Ya, itu ya. Terus satu lagi minta tolong. Saya dengar tadi ada kejadian pada hari kiamat itu kan laut diluapkan, kemudian awan langit terbelah, kemudian ada izazul zilzal. Itu apa yang keempat? Apakah ada urut-urutannya yang keempat, Ustaz itu? Mana yang lebih dulu yang terjadi? Ya seperti tanda-tanda kiamat itu kan ada urut-urutan kejadiannya, ada Imam Mahdi, kemudian apalagi itu sampai terakhir itu. Nah, ini apakah ada kejadian-kejadian yang seperti itu, urut-urutannya yang akan datang itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Makasih atas pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Surga sama sekalian benar sekali berderajat-derajat. Ya. Derajat yang paling tinggi sama sekalian, paling khusus ya untuk seorang hamba itu adalah merupakan wasilah. Nabi SAW memotivasi kita untuk mendoakan beliau setiap selesai azan, yaitu berdoa Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athul maqaman mahmud alladhi wa'atah. Nah, wasilah itu sama sekali satu tempat di surga yang Allah sediakan hanya untuk satu orang. Nah, Nabi SAW kepingin mendapatkan tempat tersebut dari sekian para nabi dan para rasul. Itu tempat yang khusus bagi seorang hamba. Secara umum surga itu berderajat-derajat, tingkatan yang satu dengan yang lainnya seperti kalau kita di bumi melihat kepada langit. Ya, tingkatannya seperti itu, caranya sama sekalian. Kemudian ada juga tingkatan yang disediakan ya bagi orang-orang yang berjihad fisabilillah. Kemudian yang 8 tadi itu pintunya. Ya, pintunya ada 8. Disebutkan dalam hadis 4. Pertama pintu sholat, yang kedua pintu puasa yaitu ar-royan, yang ketiga pintu sedekah, yang keempat pintu jihad. Yang 4 lagi tidak disebutkan di hadis tersebut. 8 pintu. Ya, lalu sahabat Abu Bakar tanya, ya Rasul, apakah ada orang itu yang dipanggil dari semua pintu? Ya, pintu sholat, pintu puasa, semua manggil. Ya, beliau menjelaskan ada, dan aku berharap semoga engkau termasuk salah satu dari mereka. Ya, apa yang kurang dari Abu Bakar? Ya, semua perbuatan dilakukan ya. Ya. Jadi semua pintu memanggil orang tersebut. Ya, ini artinya apa? Artinya pintu surga itu sesuai dengan amal-amalnya. Mudah-mudahan kita termasuk mereka dipanggil dari salah satu pintu surga. Amin ya rabbal alamin.
Kemudian di surga Bapak, ada orang yang dimasukkan ke surga langsung, ada yang tidak langsung. Nah, ini pembagiannya, ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Yang tidak langsung berarti mampir ke neraka dulu, baru dimasukkan ke surga. Kemudian dia ditawari sesuatu, dia supaya berangan-angan, lalu dia diberikan 10 kali lipat dari apa yang dia angankan tersebut. Kemudian di surga jemaah sekalian juga berderajat-derajat seperti yang kita sampaikan tadi. Kemudian sesuai dengan tingkat iman dan takwanya. Ada orang tua diangkat derajatnya di surga, lalu dia tanya, dengan apa aku diangkat ini, padahal amalku tidak seperti ini, maksudnya. Maka dikatakan istighfari waladika laka, dengan sebab istighfarnya anakmu untukmu. Secara umum demikian. Yang langsung masuk surga jemaah sekalian itu ada dua. Ada yang mereka yang tidak dihisab, ada yang dihisab tapi hisab yang mudah. Ada yang tidak dihisab, diantaranya 70.000 orang. Yang mereka itu diantara sifatnya mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pembagian di surganya. Siapa derajat 1, derajat 2 tidak disebutkan. Sependek yang saya ketahui tidak disebutkan tingkat 1 siapa, 2 tidak. Tetapi pastinya jemaah sekalian surga itu berderajat-derajat. Nah, kemudian tadi ada surga Firdaus, itu diantara nama-nama surga Firdaus. Nabi SAW menyatakan, kalau kalian mohon surga, mohonlah surga Firdaus, sebab surga Firdaus itu surga yang paling tinggi dan paling tengah. Ini kan tidak bisa kita pikir dengan pikiran kalau perkara gaib. Kalau di dunia paling tinggi berarti paling tinggi. Ini yang menarik, paling tinggi tapi paling tengah. Ini kita hanya mengimani tanpa perlu memaksakan pikiran kita untuk merasionalkan. Kita meyakini hal tersebut, surga Firdaus paling tinggi dan paling tengah. Kemudian yang kedua pertanyaannya, kalau di neraka 7 pintu ya Mas sekalian. 7 pintu. Yang diantara yang disebutkan dalam Al-Quran yang paling bawah itu orang-orang munafik. Kan ada ayatnya Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah mereka yang paling bawah di kerak neraka. Innal munafiqina fid darkil asfal, di kerak neraka yang paling bawah. Siksaan yang paling ringan di neraka yaitu orang yang dipakaikan di kedua terompahnya itu bara api, lalu mendidih otaknya. Itu yang paling ringan. Kan ada hadisnya juga sekalian. Dan siksaan-siksaan yang lain bisa dirujuk lebih lanjut di bukunya Imam Ibnu Rajab tentang masalah neraka. Secara umum penghuni neraka yang kekal abadi itu ada 3. Yang pertama orang kafir, orang yang tidak beriman. Yang kedua orang musyrik, syirik akbar. Yang ketiga orang munafik, nifak akbar. Nah, kalau orang yang ahli maksiat tapi dia beriman, umpama dia masuk neraka, tidak kekal. Bisa dilihat di kitab Lu'lu' wal Marjan. Ini hadis sekitar 113 sampai 115. Kalau dia masih punya iman, dia tidak kekal, umpamanya dia masuk neraka. Insyaallah demikian yang pertama. Yang kedua, kalau untuk bidadari itu kan untuk laki-laki, bagaimana perempuan? Allah yang Maha tahu. Kalau perempuan tersebut dia punya suami, berarti insya Allah suaminya mau masuk surga, berarti dia juga punya suami di surga. Tidak dijelaskan di apa namanya di Al-Quran. Yang dijelaskan itu ada bidadari, ada pelayan. Ada pelayan yang muda-muda jemaah sekalian yang bagikan makanan, minuman, kan ada di surat Al-Waqiah. Tapi apakah diberikan suami di surga? Wallahu alam, saya nggak berani menjelaskan. Pastinya kalau dia seandainya wanita yang sendiri di dunia nggak menikah atau dia belum ini kemudian wafat di surga, insya Allah dia masuk surga, maka Allah Maha mengetahui kenikmatan yang akan dia dapatkan, dan pastinya dia nggak akan merasa kekurangan. Sebab di surga itu orang nggak merasa kurang. Semua kenikmatannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang terakhir tadi tentang apa tadi? Pertanyaan ketiga. Kejadian di hari kiamat, urutannya Allah yang Maha mengetahui Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, itu kejadiannya sifatnya pengkhabaran. Misalnya dalam surah At-Takwir Bismillahirrahmanirrahim.
Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, ya, dan apabila lautan dipanaskan. Ayat yang ke-6. Ya, kejadiannya mana yang lebih dulu Allah Maha tahu. Tapi mungkin pendekatannya begini. Kalau ada satu yang hancur, yang ini kan berpengaruh. Umpama buminya digoncangkan, kira-kira berpengaruh ke gunungnya enggak? Ya berpengaruh, ya kan digoncangkan segoncang-goncangnya. Berarti pengaruh ke gunungnya hancur sekalian. Lautnya berpengaruh enggak? Ya, umpama gelas ini kita goyang dengan, ya pasti berpengaruh ke airnya. Sekarang buminya digoncangkan, lautnya kan di bumi. Kira-kira ya wallahu a'lam bishawab, ya akan tumpah airnya. Ya, kemudian mana yang lebih dulu Allah yang Maha tahu. Apakah itu berbarengan atau beriringan, Allah yang Maha tahu. Langit, idza syamsu, idza samaun fatar, ya, dalam surah Al-Infitar, langit dalam keadaan terbelah. Ini suratnya ya, Al-Infitar. Idza samaun fatarat, apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, langitnya saja terbelah. Ya, bayangan kita gini, umpama atap ini mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, terjadi sesuatu, ya, kira-kira berpengaruh nggak ke kipas ada yang lainnya? Ya berpengaruh, ya. Ini langitnya saya terbelah, apalagi benda-benda angkasa di langit. Wa idzal kawakibun tatharat, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Wa idzal biharu fujirat, apabila laut dijadikan meluap, ya, dan seterusnya. Nah, ini kejadian-kejadian yang dahsyat sama sekalian. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan kepada kita di hari yang besar tersebut, dalam keadaan kita masih diberikan penjagaan, ketenangan, yang meskipun hari itu hari yang dahsyat.